Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan secara khusus berbicara tentang gaya. Apa itu gaya? Mari kita ikuti materi pada kali ini. Jadi gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebuah objek, benda atau apapun begitu berubah keadaannya, baik berubah dari dia diam menjadi bergerak atau juga dari bergerak menjadi diam. Nah, bergerak itu bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, atau bergerak ke atas atau ke bawah. Seperti misalnya bola dilempar ke atas, berarti dia bergerak ke atas. Ya, misalnya bola bekel yang dipantulkan, dilempar ke bawah kemudian mantul, itu pun bagian dari upaya pemberian gaya terhadap sesuatu itu sendiri. Sesuatu itu bisa benda. Nah, demikian. Atau juga ketika seseorang itu mendorong lemari yang tadinya diam menjadi bergerak. Atau juga mobil yang bergerak melaju kemudian dia diam. Itu juga semuanya karena adanya unsur gaya, faktor gaya. Nah, unsur-unsur gaya itu ada 3 hal. Yang pertama, ya secara syarat nih ya, namanya gaya itu memiliki titik tangkap, punya arah, dan memiliki besar. Jadi kalau salah satu di antara ketiga ini tidak ada, maka dia tidak disebut dengan gaya. Nah, contoh ini misalnya, ini ilustrasinya begini. Ini titik tangkapnya nih. Ini titik tangkapnya, kemudian ini arahnya. Kalau saya gambar ke ini berarti ke arah kanan. Ini namanya titik, ini namanya arahnya. Arahnya berarti gaya ini ke kanan. Kemudian mana besar gaya? Besar gaya itu nilai yang dimiliki oleh gaya itu sendiri. Ya, contoh misalnya gaya ini itu besarnya 10 Newton. Jadi kalau memahami tentang besar sesuatu itu contoh lain misalnya berapa besarnya berat badan Tono. Maka kita akan mengatakan setelah ditimbang besar berat badannya Tono misalnya 80 kg. Nah, itu contoh ya, misalnya demikian. Berapa besarnya tinggi badan Tono misalnya. Setelah diukur ketinggian, ternyata diketahui misalnya tingginya 165 cm. Jadi yang disebut dengan besar itu, besar sesuatu itu adalah nilai yang dimiliki, yang dipunyai oleh suatu objek tertentu atau objek tersebut. Nah, kemudian simbol gaya itu diberi huruf F. Ya, gaya nanti dalam perhitungan selanjutnya kita beri huruf F. Kemudian ini dari kata force. Nah, satuan besaran gaya itu Newton, nanti kita singkat dengan N. Yang namanya besaran itu nanti bersanding dengan angka. Jadi begitu nanti disebut angka, kemudian ada besarannya, satuannya. Satuan ya, mohon maaf, satuan bukan. Jadi satuannya. Satuan gaya itu sama dengan Newton. Ya, satuan gaya sama dengan Newton. Nah, Newton itu nanti kita singkat dengan huruf N. Nah, contoh misalnya besarnya sebuah gaya yang bekerja untuk menggerakkan mobil yang mogok adalah F. Nah, F itu simbol gaya. F-nya F besar, jangan F kecil. Ya, kalau F kecil itu frekuensi, kalau F besar itu gaya. F sama dengan 200 Newton. Nah, 200 ini besarnya, Newton ini adalah satuannya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menyusun dan menghitung gaya. Pertama, menyusun gaya yang searah. Jadi ada cara teknik menyusun gaya yang searah atau menghitung gaya yang searah. Nah, gaya searah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama searah yang ke kanan dan yang ke kiri. Yang
yang materi kita kali ini ya. Nah, untuk arah gaya yang ke kanan, ini contohnya misalnya F1 ya, itu ke kanan dan F2 juga ke kanan. Kalau ke kanan itu maka nanti tandanya adalah positif. Diingat-ingat ya, ke kanan itu positif. Jadi kalau Anda belajar tentang sumbu koordinat itu XY kalau masih ingat, maka di sisi ini adalah positif, yang sebelah ini negatif. Maka hasil perhitungannya adalah kalau gayanya hanya 2, F1 dan F2, maka R-nya, R itu apa? R itu adalah sama dengan resultan. Apa resultan itu? Resultan adalah hasil dari perhitungan gaya. Ini R. Kita sebut dengan R. R itu resultan. Dari bahasa Inggris result, artinya hasil. Karena gayanya hanya 2, maka R sama dengan F1 tambah F2. Kalau digambar, ya F1-nya digambar dulu ini. Nanti lalu disambung F2. Jadi kalau ke kanan berarti penambahan. F1-nya positif, F2-nya positif berarti bertambah. Baik ya. Contoh soal. Ya, contoh soal. Diketahui dua buah gaya bekerja pada arah yang sama, yaitu ke arah kanan. Kita gambar ke arah kanan. F1 sama dengan 6 Newton. Ya. F2 sama dengan 4 Newton. Karena F2 4 Newton kan berarti lebih pendek daripada yang 6 Newton. Oke. Jadi kalau disusun, maka F1 lalu disambung dengan F2. Ini F1, ini F2. Gambarlah objek sudah. Hitunglah besarnya resultan kedua gaya tersebut. Maka R resultan sama dengan F1 ditambah F2. F1 6 Newton ditambah F2 4 Newton sama dengan 10 Newton. Mudah ya? Jadi pelajaran matematika kelas SD. Kalau nanti F-nya lebih dari 2, F3, F4 dan seterusnya, tinggal ditambahkan saja. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya, menyusun dan menghitung gaya yang arahnya ke kiri semuanya. Arahnya ke kiri. Ya, sama ke kiri. Kalau ke kiri nanti tandanya negatif. Negatif. Maka hasil perhitungannya adalah R sama dengan F1. Ini F1 dikurangi. Oh, ini kurang ini. Harusnya gini. Harusnya sebentar. Saya hapus dulu. Oh, kok belum bisa? Ya, ini harusnya adalah R sama dengan min. R sama dengan min F1 dikurangi F2 ya, oke. Ini kurang min. Ya, mohon dimaafkan. R sama dengan min F1. Ya, ini saya hapus saja. Saya coret. R sama dengan min F1 dikurangi F2. F1 karena ke kiri, jadi maka dia min. F2-nya juga min.
Jadi kalau disusun F1-nya ini, ya, F2-nya jadi memanjang. Berarti nanti hasilnya bertambah, hanya tandanya negatif. Kalau disusun, maka nanti panjangnya bertambah F1 min F1 min F2, berarti nanti panjang berarti bertambah, hanya saja hasilnya negatif. Negatif itu menunjukkan bahwa gaya tersebut bergeser atau bergerak ke arah kiri. Baik, kita coba ke contoh. Diketahui dua buah gaya bekerja pada arah yang sama, yaitu ke arah kiri. F1 ya, F1 sama dengan 10 Newton. F2 sama dengan 20 Newton, lebih panjang berarti. F2 sama dengan 20 Newton. Kalau disusun, ini F1-nya mulai dari sini, ini F2-nya. Ini F1, ini F2. Kemudian hitunglah resultannya. Maka R sama dengan min F1 min F2 sama dengan min 10 Newton min 20 Newton. Ya. Min. Berarti caranya adalah menambahkan 10 ditambah 20, 30 Newton. Hasil ya, min sama min berarti tetap min. Jadi min 30 Newton. Nah, min di sini negatif 30 ini, min yang menyertai angka 30 Newton ini menunjukkan bahwa si gaya itu bergerak ke arah kiri. Jadi si gaya bergerak ke arah kiri. Baik, sampai sini paham ya? Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau gayanya lebih dari 2 gimana? Kalau gayanya lebih dari 2 tinggal disusun saja min F1, min F2, min F3, min F4 dan seterusnya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang cara menyelesaikan susunan gaya yang berbeda arah. Cara menyelesaikan susunan gaya yang arahnya berbeda. Kalau arahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, juga mudah saja. Kita perhatikan, yang biru ini F1, dia ke kanan. Ya, ini ke kanan. Karena ke kanan nanti harus positif. F2 ke kiri, ini ke kiri. Karena ke kiri maka negatif. Maka perhitungannya adalah R resultan sama dengan F1 ya. F1 karena positif, jadi tidak boleh ditambahi negatif di depan F-nya ini. Dikurangi F2, jadi dikurangi F2. Ya, dikurangi F2. Kenapa dikurangi? Ya karena F2-nya ke kiri. Nah, kalau disusun maka F1 terus F2 balik ya. Ya, seperti ini gambarnya. Ya. Oke ya, kalau nanti ada lebih dari 2, F1, F2, F3-nya ke kanan, umpamanya F3-nya ya nanti tinggal ditambahi di sini. Kemudian nggak kelihatan karena sama-sama merah. 1, F2-nya ke kiri, F3-nya ke kanan, lebih panjang lagi misalnya. Nah, begitu. Jadi memulainya F2, F3, F4 itu memulainya adalah dari titik ujung arah gaya. Baik, kita contoh. Diketahui dua buah gaya bekerja pada arah yang berbeda. F1 sama dengan 45 Newton, nanti positif. F2 sama dengan 15 Newton, nanti negatif. Ya, kita gambar.
F1, kemudian yang ini F2. Kalau disusun F1, F2. Kalau dihitung R sama dengan F1 karena positif ke kanan dikurangi F2. F1-nya 45 Newton dikurangi 15 Newton sama dengan 30 Newton. Mudah ya? Baik. Itu kemudian ada soal yang harus Anda coba, Anda kerjakan. Soal pertama, diketahui 3 buah gaya bergerak ke arah kanan. F1, F2, F3 nilainya itu ya ke kanan. Sebelah kanan ditambahkan ya R sama dengan ya dan seterusnya. Diketahui 3 buah gaya bergerak ke arah kiri. Besaran ketiga gaya tersebut antara lain F1 10, F2 4, F3 8. Ini juga ya ke arah kiri berarti negatif semuanya. Yang nomor 3, diketahui 3 buah gaya bergerak berlawanan arah. Besaran ketiga gaya tersebut antara lain F1 50 Newton, ini positif, ya. F2 5 Newton positif, F3-nya ke kiri negatif. Oke, selamat mencoba. Ya, silahkan dikerjakan. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.